Siapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, kulit buah pisang yang sudah masak. Kemudian, plastik bening. Pertama, buka plastik bening yang akan dijadikan sebagai wadah atau perangkap untuk menangkap Drosophila. Kemudian, masukkan kulit buah pisang yang telah masak ke dalam plastik bening tersebut. Jika sudah, letakkan perangkap di tempat yang cenderung lembab. Praktikum Genetika Siklus Hidup Drosophila sp. Tujuan praktikum untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cermat siklus hidup Drosophila sp. Praktikum siklus hidup menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, pastikan perangkap yang berisi kulit buah sudah terdapat Drosophila sp. Kemudian, jika sudah terdapat Drosophila, bisa ditutup dengan menggunakan tangan seperti ini dan dipindahkan ke dalam botol kultur. Kemudian, tutup tepi botol seperti ini dan masukkan perangkap ke dalam botol tersebut serta digoyang-goyangkan hingga Drosophila sp masuk ke dalam botol kultur. Jika sudah masuk, tutup dengan menggunakan kain kasa yang berlapis-lapis agar tidak lepas Drosophila tersebut dan diikat dengan menggunakan karet. Lalu, amati siklus hidup dari Drosophila sp. Berdasarkan hasil pengamatan siklus hidup Drosophila sp melewati beberapa tahapan sebagai berikut. Fase pertama yaitu fase telur. Telur Drosophila sp memiliki bentuk bulat kecil dan berwarna putih, serta pada bagian ujung anterior telur terdapat dua tangkai yang terlihat seperti tanduk. Fase kedua yaitu fase larva 1, di mana fase dari telur ke larva 1 membutuhkan waktu sekitar 23 jam dan akhirnya terbentuk larva 1 yang memiliki karakteristik berwarna putih serta terdapat segmen pada tubuhnya. Fase yang ketiga yaitu fase larva 2. Waktu yang dibutuhkan dalam perkembangan larva 1 menjadi larva 2 yaitu dalam kurun waktu 48 jam dengan karakteristik yang mirip, akan tetapi pada larva 2 memiliki ukuran yang lebih panjang. Fase yang keempat yaitu fase puparium. Waktu yang dibutuhkan dalam perkembangannya yaitu sekitar 74 jam dengan ciri-ciri terdapat warna yang lebih pekat dibandingkan dengan fase larva. Fase yang kelima yaitu fase prepupa dengan waktu yang diperlukan dalam perkembangannya yaitu 123 jam dengan karakteristik pada kutikulanya yang menjadi keras dan berpigmen tanpa caput dan juga sayap. Fase yang keenam yaitu fase pupa dengan waktu perkembangan 130 jam dan karakteristik yang terlihat yaitu adanya warna tubuh yang sedikit kecoklatan dengan segmen tubuh yang terlihat lebih jelas seperti terdapatnya bagian mata, sayap, dan bagian abdomen. Walaupun belum begitu jelas. Fase yang ketujuh yaitu fase imago yang keluar dari puparium dengan sayap terlipat dan waktu perkembangannya yaitu 168 jam. Fase yang terakhir yaitu fase dewasa dengan karakteristik memiliki sayap yang merentang dan dapat terbang dengan waktu perkembangan yaitu 196 jam. Yang kedua adalah pengamatan morfologi. Tujuan praktikum mengetahui morfologi Drosophila sp dan mengetahui cara membedakan Drosophila sp jantan dan betina. Alat dan bahan yang digunakan ada alkohol 70%, kemudian kapas dan plastik, serta lalat buah atau Drosophila sp, kertas atau wadah, dan aplikasi magnifier di Android. Langkah pertama adalah dengan memindahkan lalat buah dari wadah ke dalam plastik dengan cara sebagai berikut. Setelah dipindahkan, tambahkan alkohol 70% dan teteskan ke dalam kapas dan sumbat plastik dengan kapas yang berisi alkohol tersebut. Kemudian tunggu hingga lalat buah terlihat melemas dan terbius. Jika sudah, keluarkan
dan amati menggunakan aplikasi magnifier di Android. Persilangan monohibrid Drosophila atau lalat buah. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan persilangan monohibrid Drosophila. Sebelumnya kita akan menyiapkan botol biakan untuk menyilangkan lalat buah itu sendiri. Untuk lalat buahnya kita akan mengambil lalat buah jantan dan juga lalat buah betina dari praktikum sebelumnya, yaitu siklus hidup Drosophila. Pengambilan lalat buah ini kita lakukan dengan melakukan pembiusan terlebih dahulu terhadap lalat buah itu sendiri. Pembiusan dilakukan menggunakan cairan alkohol. Pada pembiusan ini terdapat lalat buah yang pingsan, tetapi ada juga lalat buah yang sudah mati. Setelah melakukan pembiusan, kita akan menentukan antara lalat jantan dan juga lalat betina dengan perbandingan 10 ekor lalat jantan dan juga 10 ekor lalat betina. Setelah kita menentukan, kita akan memasukkan lalat tersebut ke wadah yang baru. Dari persilangan didapati hasil F1, yaitu berupa pada berikut ini. Untuk F2 masih dilakukan, tetapi karena kekurangan waktu F2 gagal didapatkan.